Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan masih bersama narasumber kita yang begitu luar biasa sekali, yaitu Bapak Munawir SS, Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara, dan juga Bapak Agus Marianto, Sarjana Pendidikan, merupakan Ketua KPU Musirawas Utara. Baik, nah saya akan bertanya kepada Bapak Agus nih Pak ya. Sebenarnya banyak sekali caleg yang melakukan money politik ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka juga yang melakukan money politik itu mungkin 1:100 lah, bisa dengan seperti itu Pak ya. Nah, kalau caleg ini terbukti melakukan money politik nih Pak ya. Sebenarnya siapa sih yang mampu mendiskualifikasi caleg tersebut dan bagaimana nih cara mekanisme untuk mendiskualifikasi caleg tersebut nih Pak? Baik. Tentu ketika kita tadi disampaikan oleh teman kita dari Bawaslu Pak Munawir, ketika caleg ataupun peserta pemilu, pasangan calon atau calon DPD, dia telah melakukan katakan pelanggaran di dalam proses pemilu, yaitu melakukan money politik, maka proses hukum berjalan. Nah, proses hukum itu berjalan 7 hari di pengadilan tingkat 2 atau pengadilan negeri di kabupaten. Ketika putusannya ingkrah, memutuskan bahwa yang bersangkutan atau saudara terlapor itu berkekuatan, diberi putusan berkekuatan hukum tetap, telah melakukan tindak pidana pemilu, maka putusan itu disampaikan kepada KPU atau diteruskan kepada KPU tingkat kabupaten. Kemudian bila mana mereka yang terlapor ataupun katakanlah pasangan atau peserta yang terlapor itu melakukan banding selama 3 hari, mengajukan banding, lalu dalam proses persidangan pengadilan tingkat tinggi tetap diputus katakanlah melanggar di dalam proses pemilu ini dan memperoleh putusan pidana pemilu, maka putusan itu harus disampaikan kepada KPU dan untuk segera dilakukan. Nah, bila mana proses temuan yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawaslu tadi, ketika dia temuan kemudian dilapor itu di masa kampanye dan proses penetapan belum terjadi, katakanlah sekarang sedang berlangsung kampanye nih ya. Iya. Tiba-tiba ada laporan atau temuan dari teman-teman Bawaslu bahwa peserta pemilu, katakanlah caleg, melakukan tindak pidana pemilu dalam kategori money politik. Lalu dalam proses hukumnya tadi dari Sentra Gakumdu diteruskan pada sistem peradilan pidana, terbukti, maka putusan pengadilan itu menjadi dasar KPU untuk mencoret atau membatalkan caleg tersebut dari daftar calon tetap. Nah, pun demikian ketika proses pungut hitung telah terjadi nanti, karena hari ini PKPU juga belum keluar tentang pungut hitung, bila mana dia caleg terpilih maka harus dibatalkan. Karena itu kekuatan hukum. Kenapa dia harus dibatalkan? Karena sudah tidak terpenuhi lagi syarat menjadi bakal calon atau menjadi caleg. Karena sudah memperoleh hukuman atau negara telah mengadili atas perilaku kejahatan di dalam pemilu, yaitu tindak pidana pemilu. Memang money politik adalah satu pelanggaran pemilu yang cukup sulit untuk dibuktikan ya Pak Munawir, tetapi fakta juga banyak mekanisme pemilu yang juga membatalkan teman-teman atau peserta pemilu yang melakukan tindak pidana ini. Karena pada akhirnya bahwa money politik itu adalah bentuk kecurangan yang sangat nyata, yang tidak sportif dan akhirnya merusak keadilan dalam proses pemilu. KPU tentu yang paling berwenang ya, untuk membatalkan hasil dari apa yang menjadi proses pemilu itu. Nah, bila mana juga misalnya caleg ini sudah kita tetapkan dia menjadi menjadi calon terpilih dengan surat keputusan KPU, maka ketika putusan pengadilan itu keluar, keputusan KPU itu, maka secara otomatis batal demi hukum dan harus segera menindaklanjuti 5 hari sebelum dilaksanakannya rekap secara nasional. Rekap oleh KPU atau rekap perolehan suara, penetapan DPR Provinsi, DPR RI dan sebagainya oleh KPU RI. Sehingga ada waktunya cukup mepet sekali nih Bung Iqbal. Jadi kalau kita lihat nanti misalnya rekap KPU di tingkat kabupaten itu dimulai dari tanggal 28 April sampai tanggal 1 Mei. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan rekap di tingkat provinsi. Kemudian rekap di tingkat nasional tanggal 8 Mei sampai tanggal 22 Mei. Sehingga waktunya sangat terlalu mepet. Terlalu mepet. Terlalu mepet sekali. Makanya pekerjaan ini
bila mana ditemukan atau katakanlah kejadian-kejadian ini ditemukan, maka yang paling berkonsentrasi untuk menyelesaikan ini adalah teman-teman kita dari Bawaslu. KPU sifatnya menunggu ketika dia sifatnya pidana pemilu. Hanya dasarnya adalah keputusan pengadilan lah yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengeksekusi tahapan selanjutnya. Baik. Jadi meskipun caleg tersebut memiliki jumlah perolehan suara terbanyak pun itu masih harus dibatalkan seperti itu. Betul. Berarti tugas dasar seorang Bawaslu tentunya ya. Waduh, jadi untuk mengawal pemilu ini tugas pokok Bawaslu lah tentunya ya. Jadi Bung Iqbal sebagai catatan, jadi proses apa itu money politik, prosesnya sebenarnya ada pada Bawaslu. Ada pada Bawaslu. Kemudian menggiring ke penyidik, kemudian apa itu ke pihak kejaksaan, banding lagi kejaksaan tinggi. Setelah keluar putusan akhir, itu apa itu putusan itu harus final dan mengikat. Jadi tidak ada banding. Tidak ada kasasi. Tidak ada kasasi lagi. Jadi setelah keluar putusan, kemudian KPU yang mengeksekusi. Kira-kira seperti itu. Ketika misalnya yang terkena pidana pemilu adalah caleg memperoleh suara terbanyak, ini yang menarik, ya kan? Pasti konflik politik terjadi di internal partai politik. Nah, ketika misalnya caleg A dari partai tertentu memperoleh suara terbanyak, lalu dibuktikan oleh pengadilan berdasarkan laporan teman-teman Bawaslu atas temuan itu, dibuktikan dan dalam putusan ingkrah pengadilan dia melakukan tidak pidana politik, katakanlah terkena pidana selama 3 tahun katakanlah dan diputus bersalah, maka KPU harus membatalkan caleg yang tadi memperoleh suara terbanyak, lalu mengembalikan atau menetapkan perolehan atau menetapkan caleg yang memperoleh suara berikutnya di partai itu, di dapil itu. Seperti itu. Karena proses konversi elektoral proses, kemudian proses konversi suara kita, kursi itu diperoleh oleh partai politik dulu. Nah, baru di internal partai dilihat caleg mana yang bukan yang suaranya terbanyak. Peroleh suara terbanyak. Nah, setelah itu bila mana peroleh suara terbanyak pertama mengalami tadi proses tadi terkena pidana pemilu, maka yang kedua itu wajib ditetapkan. Nah, kalau misalkan seperti ini, ada satu caleg yang mungkin pemilu sudah selesai, ya. Tapi ada laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasannya caleg tersebut menggunakan money politik. Betul. Ini bagaimana nih untuk tindak lanjutnya? Mungkin dari Pak Munawir nih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bung Iqbal. Pada dasarnya prosesnya juga sama, Pak Iqbal. Nah, hanya saja apabila setelah penetapan caleg terpilih, barangkali prosesnya namanya PAW, pengganti antar waktu. Nah, ya, kemudian itu kembali lagi ke KPU, kemudian sesuai dengan electoral sistemnya. Nah, kemudian atas dasar dari elektoral yang diberikan nanti dikeluarkan oleh teman-teman dari KPU, kemudian itu disampaikan ke partai politik bahwasanya caleg pemenang selanjutnya urutan kedua suara terbanyak mungkin itu yang akan ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tambahkan Bung Iqbal sebagai penguat apa yang disampaikan oleh teman kita di Bawaslu, di Muratara pernah terjadi. Ya, di periodisasi ini katakanlah bahwa pidana pemilu itu tidak hanya money politik. Salah satu yang kita bahas pada hari ini adalah money politik. Karena money politik sebenarnya ya banyak hal. Misalnya memasukkan dokumen, katakanlah memasukkan dokumen dalam bentuk yang bersifat kekuatan tetap, apakah ijazah ataukah dokumen akta kelahiran atau yang lain-lain. Nah, ketika dia telah ditetapkan, kemudian ditemukan itu adalah bentuk pemalsuan, lalu ada proses hukum. Pengalaman kita di Muratara sudah 2 kali partai politik melakukan PAW karena proses pidana pemilu. Dan alhamdulillah ya sepanjang ini proses demokrasi tetap berjalan dengan baik. Kita bersyukur Bung Iqbal dari 318 caleg di Kabupaten Musirawas Utara sampai hari ini belum ada Bung Munawir ya yang melaporkan terkait dengan dugaan money politik atau pidana pemilu tersebut. Baik. Nah, Bapak-Bapak sekalian tentunya kita akan sambung kembali bincang santai kita hari ini tentunya. Dan Bapak pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Sesaat kita akan menyambung lagi obrolan singkat kita bersama narasumber kita dan tentunya tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.